Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Tanya Hasanah pagi ini kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu penyejuk kalbu yang terpendam dalam luasnya Hasanah Islam. Pemirsa Hasanah, sholat di awal waktu apalagi jika dilakukan berjamaah di masjid akan mendapatkan pahala berlipat. Namun yang sering terjadi di masyarakat, orang melakukan sholat isya di sepertiga malam dengan niat agar setelah sholat isya bisa melanjutkan sholat tahajud. Dengan begitu, ia mengharap keutamaan dari kedua sholat itu. Dasarnya adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW menunda sholat isya hingga tengah malam, kemudian barulah beliau sholat. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Pertanyaannya, apakah hal tersebut masih relevan dengan keadaan sekarang? Bagaimana afdolnya? Apakah masih mendapat keutamaan sholat bila mengakhirkan sholat isya di sepertiga malam dan disambung dengan tahajud? Mengakhirkan sholat isya hingga sepertiga malam, ini kalau diniatkan untuk disambung dengan sholat tahajud sebenarnya kurang tepat. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah melakukannya. Bahwa Nabi pernah mengakhirkan sholat isya, ya itu memang ada hadisnya. Ahyanan wa ahyanan yuakhirul isya. Beliau kadang-kadang itu mengakhirkan sholat isya. Tapi yang dimaksud dengan mengakhirkan sholat isya di sini bukan kemudian tidak ikut berjamaah di masjid, kemudian nanti kalau udah agak maleman baru sholat sendirian, bukan itu. Jangan keliru. Nabi mengakhirkan sholat isya itu ada ilatnya, ada sebabnya. Karena kadang-kadang para sahabat itu tidak berkumpul di awal waktu isya itu. Begitu dikumandangkan azan, ada yang datangnya duluan, ada yang agak lambat dan sebagainya, itu tentatif. Kadang-kadang kalau memang sudah kumpul semua dan Nabi lihat mereka sudah ada di masjid semua, Nabi langsung memulai sholat. Tapi kadang-kadang juga kasusnya adalah Nabi lebih toleran. Kalau para sahabat Abu Ta'u, mereka agak berlambat-lambat datang ke masjidnya dan Nabi melihat di masjid belum ada jamaah yang full, belum penuh semua, Nabi lebih suka menunggu mereka. Nah karena menunggu berarti agak mengakhirkan. Mengakhirkan itu maksudnya bukan sholatnya di akhir waktu, bukan. Tapi menunda. Mentakhir di sini maksudnya menunda sebentar sampai semua jamaahnya hadir semua. Nah karena sholat itu akan lebih afdol kalau jamaahnya penuh. Daripada sholat di awal waktu tapi jamaahnya cuma 2-3 shaf begitu ya. Nah asalkan sudah penuh semua dan kebetulan misalnya di awal waktu Nabi segera mulai. Tapi kalau belum penuh semua, ya Nabi tunggu saja dulu sampai semua sudah kumpul, baru kemudian Nabi beri perintah kepada Bilal, qomat, Bilal qomat, lalu sholat dimulai. Nah, sholat yang begini inilah yang dikatakan sebagai Nabi agak-agak mengakhirkan. Mengakhirkan itu bukan berarti meletakkannya di akhir begitu, bukan di sepertiga malam, bukan. Tapi tetap di awal-awal juga, hanya beberapa menit lah bergesernya. Untuk apa? Agar tetap bisa jamaah itu semua ikut sholat. Biar tidak ada yang masbuk, biar tidak ada yang tidak ikut sholat, biar semuanya sholat. Jadi sholat fardu 5 waktu ini, afdolnya kan memang dilakukan berjamaah di masjid. Nah kalau jamaahnya agak telat-telat sedikit, oleh Nabi diberi toleransi. Nah toleransinya itulah yang dikatakan mengakhirkan waktu sholat isya. Tapi tetap berjamaah, tetap di masjid. Karena itu yang paling utama. Adapun sholat tahajud, itu ya, afdolnya itu adalah di sepertiga malam yang terakhir. Nah, yang afdol dari tahajud itu adalah di bagian akhir dari malam. Bukannya digabung antara sholat isya dengan sholat tahajud. Ya. Walaupun hukumnya sah, walaupun hukumnya boleh, tapi kalau melihat default dari Rasulullah, beliau sholat isya di awal malam. Sebelum tidur, berjamaah di masjid bersama dengan para sahabat yang lain. Setelah itu beliau istirahat tidur, ya sebutlah misalnya 6 jam, 7 jam, 8 jam begitu misalnya. Nah di akhir malam, beliau sholat tahajud. Jadi afdolnya sholat tahajud itu di akhir malam, sholat isya di awal malam, diselingi dengan tidur. Tapi kalau misalnya tidak yakin apakah bisa bangun nanti di akhir malam, boleh nggak kita sholat witir saja sebelum tidur? Boleh. Boleh hukumnya. Sah, tidak terlarang. Tetapi kalau bicara ideal, afdol, maka isyanya di awal malam, tahajudnya di akhir malam. Itu yang ideal, itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pemirsa Hasanah, seringkali ketika sholat berjamaah di masjid, ditemukan orang yang baru datang ketika sholat sudah dimulai. Bahkan tak jarang ada jamaah hadir ketika sholat sudah di rakaat terakhir, saat posisi sedang tahiyat akhir. Bisa jadi mereka ada keperluan, sehingga tidak bisa datang di awal waktu.
Lalu bagaimana seharusnya pada jamaah yang baru datang ini? Apakah ia menjadi jamaah masbuk dengan langsung ikut sholat meskipun sudah hampir selesai? Ataukah menunggu jamaah lain untuk sholat di gelombang berikutnya? Sebenarnya datang terlambat pada sholat jamaah itu dari awal sudah salah, sudah keliru. Yang benar itu adalah datang di awal waktu. Sebelum imamnya datang, kita sudah datang. Kalau mau bicara dapat 27 derajat yang katanya sholat berjamaah. Tapi ya namanya manusia, kadang-kadang dia bisa datang awal, kadang-kadang ada urusan, ada kerjaan, ada hambatan dan sebagainya. Ya jadilah dia datang terlambat. Saking terlambatnya satu pun rakaat sudah nggak dapat. Dapatnya hanya imam sudah tahiyat akhir. Nah ini pilihannya adalah ikut berjamaah menjadi masbuk tanpa dapat satu pun rakaat, ikut tahiyat akhir. Ataukah sudahlah, sudah tanggung ini, daripada ikut sholat nggak dapat satu rakaat pun percuma juga, mending kita bikin jamaah baru. Nah jawabannya begini, di masa Rasulullah SAW orang itu tidak ada yang bikin jamaah baru, semua datang pada waktunya. Bahkan kalaupun misalnya belum pada datang, maka Rasulullah sebagai imam justru beliau menunda qomatnya. Biar semuanya datang dulu. Walaupun ada kasus ya, 1 kali, 2 kali misalnya, betul-betul terlambat. Bahkan datang ke masjid pun sudah tidak ada jamaah. Semua sudah bubar, sudah pulang, dia baru datang. Nah tapi di situ masih ada Rasulullah dan 2-3 orang sahabat, begitu ya. Dia datang, lalu dia mau sholat, Nabi tegur, kenapa kamu datangnya terlambat? Anu ya Rasul, macam-macam lah dia alasannya. Lalu Rasulullah bilang, ya sudah kalau gitu, kalau kamu mau sholat tapi tunggu sebentar. Siapa di antara kalian ada yang mau bersedekah pada orang ini? Malah dikasih sedekah, duit, bukan. Sedekahnya adalah temani orang ini biar dia bisa sholat berjamaah. Maka tidak semua, 1 orang saja yang menemaninya agar setidaknya dia berjamaah. Nah ini memang ada, tapi ingat ya, ini bukan gelombang kedua. Kalau dibilang gelombang itu besar, jamaahnya banyak. Tapi enggak, ini cuma orang sendirian, mau sholat daripada dia sendirian, berjamaah deh jadi berdua. Namanya bukan gelombang. Ya dia sholat sendirian, tapi kemudian ditemani jadi sholat berjamaah. Nah cuman sayangnya di zaman sekarang, dengan hadis itu lalu orang berpikir, wah kalau gitu bisa ada gelombang kedua dong. Ada gelombang ketiga, keempat, kelima, bahkan yang lebih parah, gelombang satunya cuma sedikit, gelombang 2-nya lebih banyak. Itu yang sebenarnya tidak boleh terjadi. Jadi kalau mau, misalnya zuhur, waktunya agak maju, orang-orang belum pada datang semua, ini ditunda saja sebagaimana Rasulullah juga menundanya, biar semuanya kebagian sholat jamaah. Tapi kalau kemudian misalnya, ini pertanyaannya adalah, kasusnya memang dia terlambat, memang dia yang salah, lalu dia dapati jamaah sudah tahiyat akhir. Apa yang harus dia lakukan? Ya ikut bersama dengan jamaah itu. Karena sholat jamaah yang dihitung betulan itu adalah sholat jamaah bersama imam rawatib. Bersama imam rawatib. Di masjid itu kan ada imam rawatibnya, ada jamaah yang rutinnya. Itu yang disebut dengan jamaah yang dapatkan 27 derajat. Bukan gelombang kedua, ketiga, keempat dan sebagainya. Bukan jamaah-jamaah baru yang dibikin yang swasta-swasta itu, bukan. Tapi jamaah yang saya menyebutnya dengan istilah jamaah yang negeri. Yaitu jamaah yang pertama yang dipimpin oleh imam, imamnya imam masjid itu imam rawatib gitu ya. Ini gelombang pertama. Nah, ini walaupun sudah tahiyat, kita harusnya ikut di situ. Biar dapat pahala berjamaah walaupun mungkin nilainya agak sedikit mengalami degradasi, tapi tetap ikut gelombang yang pertama. Nah, ada pun nanti gelombang kedua, ketiga dan keempat, bukannya tidak boleh, tapi posisinya sudah jauh mengalami degradasi. Jadi pilihannya adalah ikutlah gelombang yang asli, yang negeri, walaupun tidak dapatkan 1 rakaat, walaupun cuma tahiyat akhir saja. Ketimbang kemudian menginisiasi bikin jamaah-jamaah baru. Itu tuh jamaah swasta-swasta itu nilainya sudah jauh dengan ikut gelombang yang pertama. Yang pertama 27 derajat. Yang udah berikutnya berjamaah juga sih, dapat pahala juga berjamaah, tapi 2,7. Nah itu istilah saya, 2,7. Maksudnya sudah mengalami degradasi. Jadi ikut yang 27, bukan ikut yang 2,7. Nah, mirip-mirip 27 dengan 2,7, tapi beda 1 digit. Nah oleh karena itu ikuti yang di depan. Tapi saran saya, jangan terlambat. Datanglah sebelum imam datang, biar dapat 27, mutlak 27-nya itu. Bukan datangnya belakangan. Tapi kalau memang tidak bisa juga, apa boleh buat, ikutlah gelombang yang pertama, walaupun cuma dapat tahiyatnya saja. Sudah duduknya miring, tinggal salam saja, tidak apa-apa. Ikutlah bersama imam, lalu setelah itu berdirilah dan teruskan sholat yang belum dikerjakan. Berapa rakaat?
4 rakaat, ya kerjakan 4 rakaat sendirian, tapi sudah ikut pahala berjamaah walaupun ikut cuma duduk tahiyat akhirnya saja. Pahalanya lebih besar daripada bikin gelombang yang baru. Beralih ke masalah lain. Saat sholat di masjid atau musola, biasanya jamaah di samping kita bacaannya terdengar lirih. Namun ada juga jamaah yang bacaannya terdengar keras. Sebenarnya bagaimana standar bacaan yang lirih itu? Lalu bagaimana bila konsentrasi terganggu bacaan keras dari jamaah di samping kita? Jika mengganggu, apakah boleh hanya membaca dalam hati? Pada dasarnya ibadah sholat itu adalah ibadah yang terdiri dari 2 pekerjaan. Pertama adalah ucapan lisan. Jadi sholat itu adalah ucapan memang. Maka harus diucapkan. Baik itu nanti isinya bacaan Quran, doa, kemudian tasbih, takbir dan sebagainya. Yang kedua, sholat itu adalah gerakan tubuh kita secara fisik. Nah, berarti memang dalam sholat itu tidak boleh orang itu hanya diam saja, mulutnya terkunci, lalu dia berdoa dalam hati. Nah, itu bukan sholat namanya, itu renungan suci, itu munajat. Ya, itu orang berkontemplasi, orang bertapa. Tapi kalau yang namanya sholat, memang dia ibadah ritual. Nah, ibadah ritual itu terdiri dari 2, ucapan dan gerakan. Nah, ucapan itu memang harus sesuatu yang diucapkan. Tinggal nanti begini, yang namanya ucapan itu ada 2 macam jenisnya. Ada ucapan yang kita sebut dengan istilah jahr, keras. Ya, misalnya imam menjaharkan sholat. Atau kita sholat sendiri juga bisa jahr. Misalnya kita sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh itu jahr, terdengar oleh orang lain dan sebagainya. Nah, yang kedua sir. Nah, sir ini lawannya dari jahr. Kita terjemahkanlah secara bebas menjadi lirih. Ya, lirih itu atau bisa juga berbisik, tidak terdengar. Misalnya kita sholat, ya sholat zuhur, sholat asar, itu kan lirih, kita tidak mengeraskan suara. Tapi bicara sir atau lirih ini, nah ada standar yang beda-beda. Jangan dikira bahwa yang namanya lirih itu standarnya seluruh dunia seperti itu. Tidak. Ya, yang namanya lirih itu kembali kepada urf. Setiap negeri, setiap masyarakat, setiap komunitas bahkan setiap orang itu punya standar lirih yang berbeda-beda. Jadi ada orang yang misalnya dia sholat dengan sir, zuhur misalnya. Tapi ucapannya masih terdengar memang oleh orang lain. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Buat dia seperti itu tuh namanya lirih. Tapi boleh jadi nanti ada standar ya dari masyarakat yang lain, dari kelompok umat Islam yang lain dan sebagainya, yang dimaksud dengan lirih itu tidak sekeras itu. Tapi betul-betul berbisik, tidak ada orang lain yang mendengarnya kecuali hanya gendang telinganya dia sendiri. Allahu Akbar. Hanya komat kamitnya saja, bahkan orang di samping kanan kirinya juga tidak. Nah, uruf seperti ini yang berbeda-beda, ini yang harus kita pahami. Karena umat Islam jumlahnya banyak dan mereka punya latar belakang yang berbeda-beda, maka ketika kita sholat di suatu masjid yang bercampur baur dengan berbagai macam aliran, mazhab, dan budaya, bahkan uruf, kebiasaan dan sebagainya, itu kita harus ya tahu diri juga. Memang kalau kita sudah terbiasa sholat di tempat yang hening sama sekali, tidak ada suara sama sekali, bahkan boleh jadi mulutnya sama sekali tidak mengucapkan kata-kata, hanya dalam hati gitu ya. Tiba-tiba orang yang di samping kita sholatnya dengan sir juga, tapi dia mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Kita mungkin merasa terganggu. Itu memang resiko. Resiko yang tidak bisa kita hindari. Kita tidak bisa ceramahi dia. Kamu sholatnya tidak sesuai dengan Nabi loh. Yang sesuai dengan Nabi itu saya, karena saya ketemu Nabi langsung. Kan nggak mungkin kita bilang begitu kan. Oleh karena itu kita tidak bisa main salahkan orang gara-gara kita merasa kok dia beda sama saya, berarti standar kebenaran adalah saya dan standar orang lain pasti salah. Nggak bisa juga. Nah, di sini kita perlu yang namanya toleransi. Kita harus tahu ya kebiasaan-kebiasaan masyarakat gitu ya. Toh semuanya juga mengacu kepada Rasulullah. Kalau dia bilang kamu harus sir, saya sudah sir, tapi sirnya dia seperti itu. Lah ternyata sirnya saya, lirihnya saya, standarnya beda. Nah, sayangnya juga Nabi tidak mengatakan bahwa lirih itu sekian desibel ya. Tidak ada ukuran desibel-desibelnya. Artinya memang dikatakan senyap atau tidak senyap, lirih tidak lirih itu memang masing-masing kemudian beristihad. Dan itu menjadi sebuah kebiasaan, menjadi uruf di tengah masyarakat. Disitulah kita butuh toleransi. Kita harus bisa memahami, orang yang di samping saya ini memang standar sirnya seperti itu. Kalau saya merasa terganggu ya maklum sajalah. Toh sholat juga tidak harus kita kontemplasi, tidak harus ya kan. Yang namanya sholat ya kita zikir kepada Allah, ingat pada Allah, jalankan rukunnya, jalankan semua ketentuannya.
selesai. Nanti kalau mau konsentrasi yang benar-benar konsentrasi yang sampai lupa dunia akhirat dan sebagainya, tahajud aja. Itu pas lagi kita sendirian. Itu mau terjadi kebakaran, mau terjadi bom nuklir, perang dunia ketiga, nggak ada urusan, kita mau konsentrasi di situ. Tapi ketika kita sholat berjamaah, maka sholat kita adalah sholat yang bersosialisasi. Berarti kita harus menerima perbedaan-perbedaan yang ada di tengah masyarakat kita. Dan di situ pentingnya kita memahami Islam secara lebih luas. Pemirsa Hasanah, fenomena yang sering terjadi ketika sholat adalah teringat perkara duniawi atau yang sehari-hari kita hadapi. Misalnya ketika ada benda yang lupa kita simpan sehingga terpikir terus-menerus di mana keberadaannya. Bahkan ketika sholat, kita menjadi tidak fokus dan sering terpikirkan pada hal itu. Hingga tiba-tiba di tengah sholat teringat letaknya. Permasalahannya, bagaimana jika kita sholat tapi bertujuan supaya bisa mengingat benda yang lupa kita simpan? Apakah dibolehkan dalam syariat Islam? Kita mengerjakan sholat niatnya untuk mengingat-ingat sesuatu yang kita lupa. Barang yang entah di mana kita taruhnya dan sebagainya itu kok dicari-cari sudah berhari-hari nggak ketemu, akhirnya kita nyerah. Lalu kita bilang, ya Allah kasih saya petunjuk. Nah dengan itu kemudian kita boleh mengerjakan sholat sunnah. Sholat sunnah hajat, ya Allah saya berhajat banget nih biar bisa dapat. Atau sholatnya yang lain, namanya sholat istikharah. Minta petunjuk juga itu. Istikharah itu kan minta dipilihkan begitu ya. Bisa macam-macam niatnya. Ada sholat hajat karena memang kebutuhan, ada juga sholat istikharah. Teknisnya relatif sama saja, yaitu sholat sunnah 2 rakaat. Tinggal niatnya mau apa. Nah kalau kita bilang ini sholat hajat, ya kita sholat sunnah 2 rakaat, lalu kita berdoa, ya Allah berikanlah saya petunjuk. Itu kunci yang kemarin saya taruh terlalu rapi ya Allah, sampai nggak ketahuan lagi di mana adanya. Berikanlah saya ilhammu, berikanlah petunjukmu, ya berikan clue di mana kira-kira. Nah itu doanya. Atau salat istikharah, memang sudah ada nasnya ya, Allahumma inni astakhiruka. Ya Allah aku beristikharah kepadamu. Itu doanya bisa kita baca di dalam sholat atau sesudah selesai sholat. Intinya adalah boleh kita sholat itu untuk sesuatu yang sifatnya hajat duniawi. Hajat duniawi, yaitu mencari barang yang hilang, atau mendapatkan pilihan, sebutlah misalnya mau menentukan saya harus memilih yang mana ya. Ini ada calon istri yang pertama, ada yang kedua, ketiga, keempat. Langsung dapat 4 pilihan, bingung pilih yang mana. Nah itu boleh kita sholat kepada Allah untuk memilih atau untuk mencari tadi. Ya kalaupun sudah dapat petunjuk ya boleh kita laksanakan, tinggal nanti calonnya itu mau apa enggak. Ternyata ada 4 calon semuanya tidak ada yang mau, kitanya aja yang mau, itu malah keliru. Jadi silahkan saja sholat ya hajat atau sholat istikharah ya untuk mendapatkan sesuatu yang sifatnya keuntungan duniawi, kepentingan duniawi, tidak apa-apa. Memang sholat itu adalah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, mintalah kepada Allah, beristianahlah kepada Allah dengan sabar dan juga dengan sholat. Jadi sholat ini bisa jadi wasilah kita untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia, termasuk untuk mencari kunci yang hilang, mencari barang yang hilang, surat yang mungkin kerapian naroknya dan sebagainya, termasuk mencari istri yang hilang, punya istri hilang, diambil orang. Nah ini sholat, ya Allah kembalikanlah istri saya. Tiba-tiba begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, istrinya udah nongol, Alhamdulillah. Jadi boleh kita jadikan sholat ini sebagai wasilah kita dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Hasanah, sering kita temukan ketika menaruh makanan di dapur ada binatang yang menghampiri. Bolehkah dalam Islam membuang makanan yang seperti ini? Apakah termasuk mubazir? Nah, pemirsa, jangan kemana-mana. Tanya Hasanah akan segera kembali sesaat lagi.